Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasril Yazid, NIM 1902026019 akan menjelaskan makalah akam jinayah yang berjudul Pengakuan dalam Pembunuhan, di mana ini terdapat dua hadis yang menjelaskan hal tersebut, yang mana dua hadis tersebut sama isinya, akan tetapi ada beberapa kata-kata yang berbeda, yang mana datang seorang laki-laki kepada Rasulullah membawa seorang laki-laki yang disangkakan membunuh saudaranya, yang mana setelah dia berkata kepada Rasul bahwa saya akan menyanggupi bukti pembunuhannya, saya akan mendatangkan saksi. Dan setelah itu Rasulullah menanyakan kepada yang disangkakan membunuh, apakah engkau betul membunuhnya? Dan setelah itu dia menjawab, iya, saya membunuhnya karena sakit hati pada saat itu, dan saya melayangkan kapak kepada lehernya. Dan setelah itu Nabi menawarkan jalan diat atau jalan damai, yang mana seorang laki-laki itu harus membayar diat yang seharusnya. Setelah itu ditanyakan oleh Rasul, apa yang engkau punya? Yang saya punya hanyalah baju yang saya gunakan dan kapak. Dan setelah itu Rasulullah memberikan orang ini kepada keluarga atau saudara korban tersebut tadi. Dan setelah itu ketika mereka pergi, Rasulullah berkata, jikalau ia membunuhnya, maka ia sama dengan pembunuh. Dan pada dalam hadis ini bisa kita simpulkan bahwa dalam pengakuan itu harus ada kerincian korban, bagaimana korban dibunuh dan apa motifnya. Dan di sini sebelum kita menerima pengakuan korban, yang mana ada bukti atau saksi yang harus disanggupi oleh oleh tersangka atau pengadu. Dan setelah itu baru dia mendapatkan hak diat ataupun hak kisos, yang mana terserah kepada ahli waris mau dipilih mana, yang kisos atau yang diat. Dan setelah itu dalam perspektif hukum positif, di mana dalam perspektif hukum positif itu terdapat dalam rumusan pasal 189 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, di mana intinya adalah seseorang yang memberi pengakuan itu tidaklah cukup, maka harus dikulik lagi kebenarannya, bagaimana keabsahan bukti-buktinya, yang mana menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, yang harus dikulik itu dalam bukti-bukti itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Dan menurut Yahya, apa yang tersirat pada pasal 189 ayat 4 KUHP mempunyai makna bahwa pengakuan menurut KUHP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dan PU harus atau penuntut umum harus menyidiki bagaimana bukti yang absah atau kebenaran dalam kasus tersebut. Dan sekian dari saya, jikalau ada salah mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.